Lalu ditanyakan, apakah kalian menginginkan aku menambahkan untuk kalian? Mereka menjawab, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Dan ini yang disebutkan dalam ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, bahwasanya orang-orang beriman nanti hari kiamat akan diwajahkan, akan diputihkan wajah mereka. Ada hadis yang lain, ada hadis yang berbunyi bahwasanya akan keluar cahaya yang terang dari tempat-tempat uduk umatku, gitu kan? Bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Maknanya mengeluarkan cahaya darinya. Dan bukankah engkau memasukkan kami ke dalam surga? Kami sudah masuk surga, ini nikmat apa lagi? Semuanya abadi, semuanya tidak pernah habis, semuanya kenikmatan. Dan semua sifat buruk seperti jenuh, bosan, dendam, iri, habis semua, nggak ada ini. Jadi sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak ada lagi rasa itu. Kemudian Allah yang maha tinggi dan maha sempurna membuka tirainya, pemisah antara dia dengan hamba-hambanya. Dan kedua riwayat sama ini. Lalu Allah mengangkat hijabnya. Tidaklah mereka diberi sesuatu yang lebih mereka cintai daripada melihat Rabb mereka. Maka semuanya mereka melihat Tuhan mereka. Termasuk orang yang sudah sekian lama menikmatin surga ini, juga akhirnya melupakan semua itu. Dayang-dayang, pakaian, makanan, lupa semua. Mereka lupakan semua gara-gara melihat wajahnya Allah yang mulia. Kemudian beliau membaca firman Allah, maksudnya Nabi SAW, bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, surga dan tambahannya. Makna daripada tambahannya adalah melihat wajahnya Allah yang mulia. Di dalam hadis yang kedua tadi yang saya sebutkan, penutupan hadisnya berbunyi, kata Nabi SAW, tentu di buku kita tidak ada itu ya. Kata Nabi SAW, lalu semua penghuni surga mengatakan, ya Allah, tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Semoga insya Allah kita termasuk ini ya. Pasal ke-24, orang-orang yang takut terhadap kedudukan Rabbnya akan mendapatkan dua surga. Jadi pernah saya jelaskan Bapak Ibu sekalian, kalau kita di surga insya Allah seseorang mukmin akan memiliki banyak, mungkin bisa jutaan istana malah gitu. Karena memang ada hadis, misal contoh, ini semua punya dalil ya. Setiap kali orang ke masjid dapat satu istana di surga, pulang dari masjid satu istana di surga. Kalau kita sholat lengkap subuh, duhur, asar, maghrib, isya, 5 waktu sholat, terutama bapak-bapak ini ke masjid, kita punya 10 istana di surga. Ada hadis yang lain, siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad 10 kali dalam sehari, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Baik, apa ruginya baca ini? Berarti kalau kita baca satu hari 10 kali, kita dapat satu istana. Kalau satu tahun 365 hari, 365 istana. Kalau kali 70 tahun umurnya, kan banyak sekali gitu kan. Siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Ini ada makna, ada dua makna kata ulama hadis. Bisa bermakna kalau dia rutin jaga seumur hidupnya akan diberikan istana di surga, atau memang setiap hari kalau sudah lengkap 12 rakaat itu, subuh 2 rakaat sebelumnya, 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sudah duhur, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya, rutin dia jaga, maka setiap hari dapat satu istana. Kali 1 tahun 365 hari, kali 70 tahun atau 50 tahun dia hidup, berapa banyak istananya, gitu kan? Makanya juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, sesungguhnya nanti ada orang-orang yang setiap orang yang rutin mengerjakan sebuah ibadah, dia akan dipanggil di setiap pintunya. Kalau dia jihad, dia akan dipanggil dari pintu jihad, dia sholat dari pintu sholat, puasa pintu puasa, sedekah pintu sedekah, haji pintu haji. Jadi artinya pintu gerbang besar, di dalamnya ada kem istana, gitu kan? Setiap jenis ibadah ada sendiri itu. Maka Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu itu? Jadi karena kita coba kerjakan semuanya. Kata Nabi SAW, ada. Ada. Dan saya berharap kamu termasuk diantaranya. Jadi makanya jangan pilih-pilih ibadah. Dari saya cukup dengan sholat 5 waktu, tahajud gak usah. Ngantuk malam, ya sudah, kehilangan sendiri. Untuk apa tidak dikerjakan? Kenapa tidak bangun? Gara-gara ngantuk. Masa nonton bola bisa begadang, sholat tahajud nggak bisa ya? Nggak mungkin itu ya. Atau kalau ibu-ibu lagi mau melahirkan, bisa nggak tidur? Orang sholat malam lebih penting daripada melahirkan ya? Lah iya, walaupun memang melahirkan itu adalah proses mengangkat manusia, tapi sholat malam itu luar biasa fadilahnya. Kenapa waktu itu kita bisa nggak tidur? Karena penyakit al-malas. Itu saja masalah. Ini harus dibuang ke lautan ini, malas ini. Baik. Bagi orang yang takut kepada Allah,
Jadi ada bedanya teman-teman sekalian antara orang yang beribadah kepada Allah karena itu perintah, ya sudahlah Allah perintah saya kerjakan. Dia tidak mengerjakan dosa karena tidak ada fasilitas dosa. Misal kayak di Saudi ada maksiat tapi tidak ada diskotik, tidak ada karaoke, tidak ada bar, tidak ada. Orang perempuan semua disuruh wajib pakai jilbab. Ada terjadi tapi itu sedikit sekali. Nggak ada fasilitas. Ada orang tidak berbuat dosa karena nggak ada fasilitas. Mungkin kalau ada dia bisa lakukan, gitu ya. Ini posisinya masih aman lah, gitu ya. Tapi ada orang punya kedudukan mulia. Dia mengerjakan ibadah, dia sholat malam, dia sholat 5 waktu on time, dia puasa, dia baca Quran, dia paksa dirinya berzikir, berbuat ibadah dikerjakan sama dia, karena dia takut kalau sampai Allah nggak sayang sama dia. Ini berbeda ya, dia mengerjakan karena dia mau mendapatkan cintanya Allah. Sama dengan dia tidak mengerjakan dosa, walaupun ada fasilitas dia tahan dirinya, nggak mau, karena dia takut kepada Allah. Jangan sampai tiba-tiba lagi zina, lagi riba, lagi apa, kemudian azabnya Allah turun. Ya. Ini namanya orang yang takut kepada Allah. Ini punya kedudukan sendiri. Rasa takutnya itu punya nilai plus, dapat tambahan istana. Itu akan diberikan tambahan istana. Ini yang disebutkan oleh penulis ini pasal 24, orang yang takut terhadap kedudukan Robnya mendapatkan 2 surga, sebagaimana sudah saya paparkan tadi. Beliau mengangkat firman Allah dalam surah Ar-Rahman ayat 46 sampai 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa liman khafa maqama rabbih jannatan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban dzawata afnan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima 'ainani tajriyan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima min kulli fakihatin zawjan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan bagi orang-orang yang takut saat menghadap Rabbnya, tadi mengerjakan perintah karena takut sama Allah, takut Allah nggak cintai dia, gitu kan? Kalau dia berada di saf kedua atau ketiga, ketakutan, bagaimana caranya saya nggak di saf pertama ini? Orang-orang di saf pertama sudah lebih dicintai sama Allah, ada ketakutan itu, gitu kan? Ketinggalan sholat subuh, ya Allah, Allah sudah catat tadi orang-orang sudah pada melapor ke Allah, nih saya tidak hadir, ketakutan. Ini namanya ketakutan karena Allah. Dia ibadah sebenarnya. Beda dengan orang yang sholat subuh di masjid atau enggak, ya sudahlah nggak apa-apa, besok aja saya kerjain, biasa-biasa saja. Ini rasa takut ini punya nilai plus ya. Dia buat dosa, godaan besar, lawan, nggak mau, saya nggak mau, apapun konsekuensinya. Oh ini orang gagal, ini orang cantik, saya tergoda, enggak, saya nggak mau. Saya sudah bilang tadi, syaitan nggak bisa buat apa-apa kok, cuma bisik-bisikin, redam dia, lawan. Bisa, kita bisa kalau nggak mau. Kalau mau, kita aktivitas, cara aktivitas yang lain insya Allah, baca isti'adzah, sibukkan diri dengan ibadah, insya Allah akan terjaga. Maka orang takut berbuat dosa karena takut Allah hukum akan ada nilai sendiri. Maka nikmat Rabb kalian yang manakah yang kalian dustakan? Kedua surga itu mempunyai pohon-pohon dan buah-buahan. Artinya fasilitas di dalamnya bagus sekali. Semua kebutuhan kalian akan ada. Maka nikmat Rabb kalian yang manakah yang kalian mau dustakan? Di dalam kedua surga itu ada 2 buah mata air yang mengalir, dan sudah pernah kita jelaskan masalah mata air surga, gitu kan? Ada 2 sumber mata air, ada mata air yang berada di sebuah tempat yang mengeluarkan air dan tertampung seperti wadah kolam kalau kita sekarang, tapi pinggiran-pinggiran kolamnya terbuat dari emas. Sudah pernah kita jelaskan masalah itu. Bisa Bapak Ibu kembali ke pasal-pasalnya sendiri. Kemudian yang kedua ada mata air juga yang keluar di tempat-tempat khusus yang akhirnya keluarlah darinya lautan, sungai-sungai dan seterusnya yang mengalir ke istana-istana ahli surga. Maka nikmat Rabb kalian yang manakah yang kalian mau dustakan? Di dalam kedua surga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasang-pasangan. Yang dimaksud dengan berpasang-pasangan adalah ada pohon yang tinggi dan ada pohon yang pendek. Ini makna. Bisa masuk. Ada juga makna yang lain adalah buah-buahannya seperti kita lihat dalam satu buah-buahan atau satu tangkai, biasanya ada yang lonjong, ada yang lebih panjang, tidak semuanya sama bentuknya. Maka berpasang-pasangan dalam arti kata semuanya ada. Ada juga masuk maknanya adalah warna-warna. Dalam satu pohon pernah kita jelaskan di pohon bidara surga, yang seorang Arab Badui mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa di surga ada pohon yang menyakitkan?"
Kata Nabi SAW, pohon apa? Allah berfirman dalam Al-Quran, di sana ada pohon-pohon bidara. Pohon bidara tangkainya ada apa? Durinya, gitu kan? Itu menyakitkan ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, Allah akan mengganti di setiap durinya buah, dan buahnya memiliki beragam macam warna. Semua warna, dari kuning, dari merah, dari hijau, semua warnanya ada, gitu kan? Semua warnanya ada, dan masing-masing warna memiliki cita rasa tersendiri. Ini yang dimaksud dengan beragam macam buah-buahan yang berpasang-pasangan. Maka nikmat Rabb kalian yang manakah yang kalian dustakan? Penyampaian baginda Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim berhubungan dengan masalah ini adalah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, seorang mukmin di surga sungguh memiliki sebuah kemah yang terbuat dari sebuah intan yang berongga, panjangnya 60 mil. Ya, panjangnya kemah itu. Dia memiliki banyak kemah. Pada setiap sudut terdapat istri-istri yang tidak bisa melihat orang lain. Jadi kalau dia memiliki beberapa orang pasangan, maka di setiap kemah itu ada pasangannya, istri sendiri, dan tidak bisa dilihat oleh orang lain, tidak bisa juga saling melihat satu sama yang lain karena besarnya gitu. Yang mereka dipergilirkan untuk orang mukmin. Juga ada 2 taman yang bejana-bejananya terbuat dari perak dan segala isinya. Maksudnya minuman-minuman yang siap diminum di dalamnya, serta 2 taman yang bejana-bejananya terbuat dari emas dan segala isinya. Yang menghalangi mereka untuk memandang Rabb mereka hanyalah ridhaul kibriya, atau tirai keagungan pada wajahnya di surga Aden. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memiliki tirai yang tidak akan dilihat nanti kecuali tadi sebagaimana hadis sebelumnya kita sebutkan, kalau ahli surga sudah masuk kemudian dalam surga baru kemudian diperlihatkan. Ada sebuah riwayat yang dikatakan maka Allah memudahkan ahli surga untuk melihatnya di setiap pagi dan petang. Selain dari itu Allah SWT akan menutup kembali tirainya, dan itu tirai adalah tirai kemuliaan dan keagungan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Pasal 25. Dan tentu bahasan kita ini sampai pasal 30-an ya kalau tidak salah ya. Ya, pasal 30 nanti. Pasal 25, tinggi postur seorang mukmin di surga. Nah, ini sudah pernah kita jelaskan tentunya, tapi saya sebutkan kembali hadis Bukhari Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, Allah menciptakan Adam menurut bentuknya tingginya 60 hasta. Ketika dia menciptakannya, dia berkata kepadanya, pergilah lalu ucapkanlah salam kepada golongan itu, yakni para malaikat. Lalu dengarlah salam penghormatan mereka kepadamu. Karena itu salam penghormatanmu dan salam penghormatan anak keturunanmu. Nabi SAW melanjutkan, lalu ia pergi lantas mengucapkan Assalamualaikum, keselamatan untuk kalian. Mereka menjawab, Assalamualaikum warahmatullah, semoga keselamatan juga diberikan kepadamu dan rahmatnya Allah atau karunia-Nya akan selalu bersamamu. Lalu beliau melanjutkan hadisnya Nabi SAW, setiap orang yang masuk surga menurut bentuk Adam atau mengikuti bentuknya Adam alaihissalam, tingginya 60 hasta, bentuk tubuh itu terus menerus berkurang sejak setelah penciptaan ini itu hingga sekarang. Maksudnya di dunia Adam alaihissalam 60 hasta, makin dekat kiamat makin pendek. Jadi memang manusia makin memendek postur tubuhnya. Makanya sekarang kalau ada orang tingginya 2 meter itu sudah kita anggap sangat tinggi kan, kita kaget kagum kadang-kadang, atau mungkin 2,5 meter. Kalau di zaman dulu itu kecil sekali. Nabi Adam alaihissalam 60 hasta ya, berarti 27,5 meter tingginya alaihissalatu wassalam. Dan kita nanti di akhirat akan kembali dengan poster itu. Makna daripada potongan hadis terakhir ini, dan akan terus berkurang sampai hari ini, maksudnya sampai menjelang kiamat, mereka terus akan memendek poster tubuhnya sampai nanti di akhirat dibangkitkan kembali dengan poster awalnya Adam alaihissalam. Pasal ke-26, keridhaan yang abadi. Di dalam surah Al-Imran, silakan dibuka surah Al-Imran-nya, ayat 15. Ini tentu surah nomor 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah
wallahu basirum bil ibad. Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, maukah saya beritahukan kepada kalian sesuatu yang lebih baik daripada kehidupan dunia kalian ini? Untuk orang-orang yang bertakwa, patuh kepada Tuhannya, pada sisi Rabb mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan serta keridhaan Allah. Yang kita garis bawahi, keridhaan Allah ini saksi bahasan. Masalah pasangan hidup sudah kita jelaskan dulu di sifat para wanita ahli surga. Dan Allah maha melihat hamba-hambanya. Kemudian selanjutnya surah Al-Bayyinah, surah nomor 98 ya, ayat 7 dan ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Tajri min tahti jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Jadi kalau ada pemahaman teman-teman sekalian, oh, orang beriman itu buruk, orang beriman itu begini dan begitu, itu salah semuanya. Orang beriman adalah sebaik-baik makhluk. Kalau ada orang beriman satu yang pakaiannya kotor atau kata-katanya kasar, itu dia secara individu, karena Allah nggak pernah perintahin itu kok. Allah perintahin kebaikan, suruh bersih, suruh rapi, suruh baik. Balasan mereka di sisi Rabb mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Rabb-nya. Baik, untuk lebih jelasnya kedua ayat ini kita akan bacakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merincikan masalah kita, masalah ridhonya Allah itu. Di dalam hadis Bukhari Muslim, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah azza wa jalla yaqulu li ahli al-jannah, ya ahlal jannah, fayaqulun labbaika rabbana wa sa'daik wal khairu fi yadaik." فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تؤت أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. Allah berfirman kepada ahli surga, wahai ahli surga. Mereka menjawab, kami memenuhi, sebenarnya lebih tepat ya, kami memenuhi panggilanmu wahai Rabb kami. Lalu Allah bertanya, apakah kalian sudah ridha? Sudah terima belum? Ridha ini maknanya kalau di Indonesia kan Bapak Ibu sekalian, di atas pemberian. Jadi gini, kalau ada orang butuh uang 1 juta, kemudian kita tanya dia, apa sebenarnya yang kamu lakukan? Oh, saya tidak ada kegiatan, saya cuma mau bayar utang 1 juta. Lalu kemudian kita memberikan dia 10 juta. Ini loh, 10 juta. Kamu ambil uang ini, jadikan sebagai modal. Maka pada saat itu, karena seseorang diberikan di atas kebutuhan dia akan ridho. Ridho ini penerimaan diikuti dengan kepuasan sepenuhnya. Gitu. Maka Allah tanya, apa kalian sudah ridho? Sudah puas gak dengan semua ini yang saya berikan? Ya. Maka mereka berkata ahli surga, dan ini menandakan ahli surga sudah sangat luar biasa iman mereka, karena mereka tidak memungkiri nikmatnya Allah. Ya. Mereka menjawab, apa alasan kami untuk tidak ridho? Padahal engkau telah memberikan kepada kami apa yang belum pernah engkau berikan kepada makhlukmu yang lain. Maksudnya para malaikat pun yang mulia mereka bertugas. Setelah ahli surga masuk surga pun mereka masih menjalankan tugasnya ya, yang Allah SWT perintahkan. Mereka bukan menikmatin seperti kita. Jadi ada makhluk Allah yang tidak mendapatkan. Hewan-hewan mereka tidak masuk ke surga. Tumbuh-tumbuhan ya sudah, fasilitas selama di dunia sudah selesai. Walaupun hewan-hewan dibangkitkan nanti di mahsyar, kemudian akan dihisab. Kenapa hewan yang bertanduk menanduk temannya yang tidak bertanduk, gitu kan? Tapi sebagian ulama mengatakan setelah itu Allah SWT sudah hilangkan mereka, nggak ada lagi dibawa ke surga, gitu kan? Lalu Allah berfirman kepada mereka, aku akan memberikan kepada kalian yang lebih baik daripada itu. Mereka bertanya, wahai Rabb kami, wahai pencipta kami, adakah sesuatu yang lebih baik daripada semua ini? Udah luar biasa nih yang kau berikan kepada kami. Maka Allah menjawab, aku menghalalkan atas kalian keridhoanku dan aku tidak akan murka kepada kalian selama-lamanya. Dan ini sebuah karunia yang luar biasa, karena Allah tidak akan marah lagi.
Dalam sebuah riwayat lain kata Nabi SAW, maka semua penghuni surga senang, dan ketahuilah penghuni surga tidak akan berbuat kesalahan. Nanti di surga kita tidak akan buat kesalahan, walaupun Allah ridha, walaupun Allah membebaskan kita mengerjakan apa saja, ahli surga tidak akan buat kecuali kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, karena orang sudah tahu Tuhannya, orang sudah jelas bagi dia, gitu kan, segala macam fasilitas, sudah nggak ada lagi keburukan-keburukan. Termasuk pasal yang sangat penting adalah kita terus menekankan masalah pentingnya ya pemahaman abadinya seseorang di surga. Jadi teman-teman sekalian, ini penting sekali. Memahami tentang kita akan abadi itu penting, karena tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi masa tua, tidak ada lagi sakit, nggak ada lagi gangguan orang. Disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran, diantaranya surah Al-Kahfi ayat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak akan berpindah darinya. Jadi pasti akan masuk surga dan abadi di dalamnya. Dan ini abadi, satu hal yang luar biasa. Kita di dunia selalu ditekankan, jangan terlalu pikir dunia karena ini tidak abadi. Dulu bapak-bapak, maaf, atau ibu-ibu yang sudah sekarang berumur, mungkin kita juga semuanya lah, kita masih ingat pada saat kita masih kecil dulu. Bukankah kita dulu masih kecil, kita tahu masih anak-anak dan kita bermain, masih ada kenangan yang terlintas di benak kita. Beda nggak keadaan kita sekarang dengan keadaan dulu? Dari sisi kualitas kulitnya, penglihatan matanya, pendengarannya dan seterusnya itu berbeda. Rambutnya, gitu ya, berbeda semuanya. Tapi itu kenapa? Karena ada prosesi itu, ada prosesi tidak abadinya kita di dunia. Abadi ini berarti tidak berubah rambutnya, tidak berubah kulitnya, tidak berubah, semuanya tidak berubah. Abadi, dia akan kekal seperti itu. Ya selamanya. Begitu masuk surga, begitu keadaan kita, begitu selamanya. Enggak ada kematian, enggak ada perubahan, selama-lamanya. Makna kata penulis sini, la yabghuna anha hiwala, mereka tidak memilih yang lain dan tidak ingin berpindah darinya. Makna daripada ayat Al-Quran tadi. Dalam hadis Nabi SAW pada saat menafsirkan surah Al-A'raf ayat 43, riwayat Imam Muslim, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menuturkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannah yunadi munadin inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada wa inna lakum an tahyau fala tamutu abada wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abada wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abada wa dzalika qauluhu azza wa jal wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun." Ketika ahli surga masuk ke dalam surga, seorang penyeru dari malaikat akan mengeraskan suaranya dan semua ahli surga mendengarkan. Sekarang kalian senantiasa sehat dan tidak akan pernah sakit selama-lamanya. Sekarang kalian akan hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Sekarang kalian akan muda dan tidak akan pernah tua selama-lamanya. Dan sekarang kalian bersenang-senang dan tidak putus asa selama-lamanya. Itulah makna daripada firman Allah yang maha tinggi dan maha pemurah, surah Al-A'raf ayat 43. Dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepada kalian disebabkan apa yang telah kalian kerjakan. Nikmat apa lagi teman-teman sekalian? Ini tinggal tunggu tak patuh, mati, masuk surga, dapat semua nih. Ini teori syar'i, sesuatu yang pasti, nggak ada yang bisa membantah itu. Dalam hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, masih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bil mauti ka hayati kabshin amlah." Fayunadi munadin ya ahlal jannah fayashra'ibuna wa yanzurun fayaqul hal ta'rifuna hadha fayaqulun na'am hadha al-maut wa kulluhum qad ra'ahu thumma yunadi munadin ya ahlan nar fayashra'ibuna wa yanzurun fayaqulun hal ta'rifuna hadha fayaquluna na'am hadha al-maut wa kulluhum qad ra'ahu فيذبح بين الجنة والنار ثم يقول يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. Pada hari kiamat kelak,
Kematian akan didatangkan dalam rupa seperti domba yang belang. Lalu sang penyeru menyeru dari malaikat, wahai ahli surga. Mereka melihat dalam keadaan takut karena suara itu didengar oleh semua penghuni surga. Lalu ia bertanya, apakah kalian mengenal ini? Diperlihatkan tadi bentuk kematian yang berupa seperti domba belang. Mereka menjawab, iya, ia adalah kematian. Dan mereka pun melihatnya. Kemudian diserukan, wahai ahli neraka. Mereka pun melihat dengan ketakutan. Takut jangan sampai ada azab Allah yang baru yang akan menimpa mereka. Lalu ia mengatakan, apakah kalian mengenal ini? Kata malaikatnya. Mereka menjawab, iya, ini adalah kematian. Dan mereka melihatnya. Maksudnya mereka sudah pernah melihatnya di dunia. Sudah tahu itu. Lalu kematian disembelih di antara surga dan neraka. Kemudian si malaikat berkata atau mengatakan, wahai ahli surga, kalian akan abadi dan tidak akan mati selamanya. Wahai ahli neraka, kalian abadi dan tidak akan mati selamanya. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah surah Maryam ayat 39, dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam keadaan lalai dan mereka tidak pula beriman. Jadi pasal ini sangat mulia, menjelaskan kepada kita tentang masalah kekalnya seorang mukmin, dan ini berita gembira di kenikmatan yang juga abadi. 28, pasal 28, jumlah barisan ahli surga. Disebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Imam Tirmidzi, Buraidah radhiyallahu anhu menuturkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul jannati ishruna wa mi'atu saffin, 80 minha min hadhihi al-ummah wa 40 min sairil umam. Ahli surga itu terdiri dari 120 saf, sebanyak 80 saf diantaranya dari umat ini dan 40 saf dari seluruh umat. Dan ini berita gembira teman-teman sekalian, bahwasanya kita ini umat Muhammad SAW mayoritas penghuni surga. Ini luar biasa ini ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, kami pernah bersama Nabi SAW, lalu beliau bertanya, apakah kalian ridha menjadi seperempat penghuni surga? Jadi kalau penghuni surga sekian jumlahnya, seperempatnya kalian. Maka kami menjawab, iya, tentu ya Rasulullah. Beliau menjawab, bertanya lagi, apakah kalian ridho kalau kalian menjadi sepertiga ahli surga? Maka kami pun menjawab, iya. Beliau SAW berkata lagi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku berharap kalian menjadi separuh ahli surga. Hal ini mengingat surga tidak dimasuki kecuali oleh jiwa yang muslim. Tidaklah kalian berada di tengah kaum musyrik, melainkan seperti sehelai rambut putih di atas kulit sapi hitam, atau seperti sehelai rambut hitam di atas kulit sapi merah. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya umat Muhammad SAW adalah mayoritas penghuni surga. Dan alhamdulillah, ini berita gembira, gitu kan? Ini berita gembira. Bahkan ada hadis Nabi SAW yang dikatakan, yang berbunyi, sudah pernah kita jelaskan di masalah neraka ini, masalah bab syafaat, gitu kan? Akan dikeluarkan dari api neraka siapa yang dalam hatinya seperti biji sawi dari kalimat la ilaha illallah, atau dalam hadis lain dikatakan dari keimanan. Dan ini berita gembira tentunya, walaupun mereka disiksa dulu, naudzubillah ya. Pasal ke-29, ahli surga yang masuk terakhir, dan ini disebutkan di dalam hadis Bukhari Muslim. Abu Hurairah meriwayatkan radhiyallahu anhu, para sahabat pernah bertanya, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, apakah kami akan melihat Rabb kami pada hari kiamat? Beliau balik bertanya, apakah kalian kesulitan melihat bulan purnama yang tidak terhalang oleh awan? Mereka menjawab, tidak wahai utusan Allah. Beliau bertanya lagi, apakah kalian kesulitan melihat matahari yang tidak terhalang oleh awan? Maka mereka menjawab, tidak. Beliau bersabda lagi, seperti itu pula kalian akan melihatnya. Manusia dikumpulkan pada hari kiamat lalu diperintahkan, siapa yang menyembah sesuatu maka ikutilah sesuatu itu. Siapa yang sembah berhala, siapa yang sembah pohon, siapa yang suka hidup dengan jimat, maka ikutilah semua yang kalian sembah itu. Lalu diperintahkan, siapa yang menyembah sesuatu maka ikutilah sesuatu itu. Kemudian di antara mereka ada yang mengikuti matahari, ada yang mengikuti bulan, ada yang mengikuti tagut atau sesembahan selain Allah. Semua yang disembah selain Allah pokoknya, pohon, batu dan seterusnya. Dan tinggallah umat ini yang di dalamnya terdapat kaum munafik. Lalu Allah datang pada mereka seraya berfirman, akulah Rabb kalian. Mereka menjawab,
kami tetap di sini hingga Rabb kami datang kepada kami. Ketika Rabb kami datang, maka kami mengenalnya. Lalu Allah datang kepada mereka seraya mengatakan, akulah Rabb kalian. Mereka mengatakan, engkau Rabb kami. Lalu dia menyeru, dan sirat atau titihan diletakkan di antara dua daratan Jahannam. Akulah Rasul pertama yang menyeberangkan umatnya. Di sini sampai sini dulu kita perlu perbaikin. Ya. Allahu alam, yang saya lihat dari lafaz hadis ini ada kesalahan di terjemahan, sehingga yang dimaksud di sini adalah nanti akan terdapat ditinggalkan dan tinggallah umat ini dan di dalamnya terdapat kaum munafik. Lalu Allah datang pada mereka seraya berfirman. Yang dimaksud di sini adalah Allah datang kepada orang-orang beriman. Jangan difahami orang munafik ya. Orang-orang beriman, karena kalimat munafik tadi itu adalah disebutkan orang-orang beriman dari umat ini dan diantaranya ada orang-orang munafik. Gitu kan. Lalu pada saat itu kata Nabi SAW, akulah Rasul pertama, utusan Allah yang menyeberangkan umatnya di atas sirat, dan tidak ada seorang pun pada hari itu yang berbicara kecuali para Rasul. Ucapan para Rasul pada hari itu ialah, ya Allah selamatkan, selamatkan. Di neraka Jahannam terdapat besi-besi runcing seperti duri sa'dan. Jadi ada satu pohon, durinya itu seperti pedang bentuknya, tajam sekali, gitu kan. Dan kalau pedang biasanya satu sisi saja tajam, ini enggak, kiri kanannya kalau disentuh tajam. Biasanya kan duri bagian atasnya, ini enggak, semua batangnya itu tajam semuanya. Apakah kalian pernah melihat duri sa'dan? Mereka menjawab iya. Beliau melanjutkan, iya seperti duri sa'dan, cuma tidak ada yang mengetahui kadar besarnya kecuali Allah. Tidak ada yang mengetahui yang menyambar manusia tergantung pada perbuatannya, maksudnya yang lewat di atas sirat, dan sudah pernah kita jelaskan ini. Maka orang-orang yang harus masuk neraka dulu akan disambar oleh duri itu. Di antara manusia ada yang binasa karena amalnya, ada pula yang dihinakan lalu selamat. Yang binasa karena amal maksudnya amal buruknya ya. Dia kafir, dia banyak berbuat dosa, maka dia binasa masuk neraka. Ada juga orang yang dihinakan lalu selamat, maksudnya dia bisa bermakna seperti yang saya pernah sebutkan. Kalau ada orang ditimbang di timbangan amalnya hari kiamat, maka dia kalau amal buruknya misalnya 1000, amal solehnya 900, maka dia butuh minimal 101 pahala untuk menyelamatkannya. Nah, lalu datanglah orang-orang yang memberikan syafaat untuk dia, sehingga akhirnya dia dapat 101 pahala tambahan, selamat dia, dengan 1 pahala selamat masuk surga. Tapi karena tadinya sebenarnya kalau tidak ada yang bantu dia harus masuk neraka dulu. Ini yang dimaksud dengan makna ada pula orang yang dihinakan, dia sebenarnya terhina bisa masuk neraka, tapi akhirnya selamat. Ini bisa bermakna ini, karena dia dapat syafaat, dia ditolong. Makna yang lain adalah orang-orang yang sudah terlanjur masuk neraka karena beriman dikeluarkan melalui syafaat orang-orang yang beriman. Hingga ketika Allah hendak memberi rahmat pada siapa yang dikehendakinya dari ahli neraka, maksudnya Allah keluarkan mereka, maka Allah memerintahkan para malaikat agar mengeluarkan siapa saja yang menyembah Allah. Lalu para malaikat mengeluarkan mereka dan mengenali mereka lewat bekas sujud, karena Allah mengharamkan pada neraka untuk melahap bekas sujud. Akhirnya mereka dikeluarkan dari neraka dalam keadaan telah hangus terbakar. Lantas disiramkan kepada mereka air kehidupan, sehingga mereka tumbuh sebagaimana biji-bijian tumbuh di aliran air. Kemudian Allah selesai mengadili di antara para hambanya, dan masih ada satu orang yang berada di antara surga dan neraka. Ia adalah penduduk neraka yang termasuk yang terakhir masuk surga. Ia menghadapkan mukanya ke arah neraka lalu mengatakan, wahai Rabb, palingkanlah wajahku dari neraka karena baunya menggangguku dan apinya membakarku. Lalu Allah bertanya kepadanya, akankah bila aku melakukannya kamu tidak akan meminta selain itu? Ia menjawab, tidak demi keperkasaanmu. Ia pun berjanji kepada Allah, lalu Allah memalingkan wajahnya dari neraka. Ketika ia menghadap ke arah surga, ia melihat keindahannya, maka ia diam sejenak. Kemudian ia mengatakan, wahai Rabb, sampaikanlah aku di pintu surga. Allah mengatakan, bukankah kau telah janji tidak akan meminta selain yang telah kau minta? Ia mengatakan, wahai Rabb, aku tidak menjadi makhlukmu yang paling celaka. Maksudnya, aku tidak mau celaka ya Allah, sampaikan di situ. Allah bertanya, akankah bila aku memberikan hal itu kepadamu, kamu masih meminta selainnya?
Maka ia menjawab, tidak, demi keperkasaanmu, aku tidak meminta selain ini. Ia pun berjanji kepada Rabbnya, lalu Allah menyampaikannya di depan pintu gerbang surga. Ketika sampai di pintu surga, ia melihat keindahan berikut isinya, berupa kesenangan dan kegembiraan. Maka ia diam sejenak, lalu ia mengatakan, wahai Rabb, masukkanlah aku ke dalam surga. Allah menjawab, kasihan engkau wahai manusia, betapa engkau ingkar janji. Bukankah engkau berjanji berkali-kali kepadaku untuk tidak meminta selain apa yang telah engkau minta? Ia mengatakan, wahai Rabb, jangan jadikan aku sebagai makhlukmu yang paling celaka. Allah pun tertawa kepadanya, kemudian mengizinkannya masuk surga, seraya mengatakan, berangan-anganlah. Ia pun berangan-angan, hingga ketika terputus angan-angannya, Allah mengatakan, itu akan kau dapatkan. Seperti angan-anganmu kau akan dapat, itu akan engkau miliki, atau itu untukmu, dan semisalnya bersamanya. Itulah orang yang terakhir dari ahli surga yang masuk ke dalam surga. Dalam riwayat lain Bapak Ibu sekalian, berhubungan dengan masalah yang dikutip dalam hadis sahih, dikatakan akan keluar penduduk surga yang terakhir dari neraka. Ini tidak ada lagi orang di neraka selain dia. Kemudian dia keluar dalam kondisi berdiri jatuh, dan sebagian tubuhnya mengeluarkan asap karena hangus. Sudah sekian tahun disiksa, gitu kan? Sekian ribu tahun mungkin disiksa, karena orang terakhir dari neraka. Kemudian dia berlari, berusaha menjauhkan diri dari neraka, lalu dia mengatakan, ya Allah, selamatkan aku dari neraka. Setelah dia jauh, dia mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku darimu, sambil dia menunjuk ke arah neraka. Dari kejauhan Allah Maha Tinggi dan Maha Pemurah memperlihatkan untuknya sebuah pohon yang dia lihat ada rindang, seperti kalau kita lagi panas sekali, kemudian kita temukan ada pohon yang rindang, kita bisa berteduh sebentar, rasanya nyaman. Orang ini ribuan tahun tidak pernah merasakan kenikmatan. Karena memang kenapa saya katakan ribuan tahun, ada firman Allah kan yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma inda rabbika ka'alfi sanati mimma ta'uddun. Artinya kita hitung waktu dunia, kata Allah, satu hari di waktu akhirat sama dengan 1000 tahun waktu kalian di dunia. Ini. Jadi memang kalau dia satu hari waktu akhirat masuk ke neraka berarti 1000 tahun. Dan ini orang paling terakhir yang paling banyak dosanya. Maka dia berkata, ya Allah, sampaikan aku ke pohon itu, karena dia tidak pernah lihat pohon yang bisa melindungi dia, menaungi dia dari siksaan ke siksaan 24 jam kalau waktu dunia. Maksudnya full dalam semua waktu yang dia akan pakai nanti di akhirat, semuanya siksaan. Enggak ada kematian, hangus, belang, bolong badannya, isi perutnya keluar, enggak mati, gitu kan? Semuanya. Maka dia merasa ini nikmat yang luar biasa, ya Allah, sampaikan aku ke pohon itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman padanya, apakah kau akan minta yang lain? Dia bilang, tidak ya Allah, pohon itu saja. Lalu Allah sampaikan dia ke pohon itu, dia merasakan nikmatnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan dia menganggap dia orang yang paling besar nikmatnya Allah padanya. Padahal ini orang paling terakhir masuk surga, orang semua sudah di surga gitu. Ya. Jadi saya sarankan jangan jadi orang ini. Gitu. Ya. Jadi orang yang dari awal masuk surga tanpa hisab, dan bisa kalau mau, asal mau ya, karena banyak orang yang tidak mau tentunya. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, Allah setelah dia puas dengan naungan pohon itu memberikan kepada dia pohon lebih besar, ada buah-buahannya, ada airnya. Lalu kemudian dia pun meminta, dia mau minta sama Allah, dia malu, tapi dia tergoda melihat buah-buahan. Ini tadi cuma pohon, ini ada buah, ada air. Maka dia mengatakan, ya Allah, aku memohon ya, pohon dan buah itu serta air, dan saya tidak minta yang lain. Kata Allah, apa kau yakin kau tidak minta yang lain? Dia bilang tidak. Maka Allah pun menyampaikan di pohon tersebut, dia makan, dia nikmatin airnya segala macam, dan dia menganggap dia orang yang paling besar nikmat Allah padanya. Kemudian setelah dia puas, Allah SWT dari kejauhan membukakan baginya pintu gerbang surga. Tercium olehnya bau wangi surga. Lalu dia lihat orang-orang surga pakai baju sutra, luar biasa fasilitas istanahnya, kenikmatan yang abadi, luar biasa. Dia mau minta sama Allah tapi dia malu. Dia sudah janji tadi tidak minta yang lain, cuma surga. Maka dia bilang, ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu, dan aku tidak akan minta yang lain. Gitu. Maka Allah SWT mengatakan, hai anak Adam, sungguh kau tidak pernah puas dengan apa yang aku berikan. Apakah kau ridha kalau aku memberikan untukmu seperti yang dimiliki oleh raja terkaya dunia? Maka dia mengatakan, tentu hai Tuhanku, aku ridha. Raja terkaya dunia siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Enggak ada lebih kaya dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Kalau mau kemana-mana, mau ke singgasana, dari ranjang tidurnya saja angin yang bawa, enggak injak tanah lagi.
alaihissalam. Luar biasa kelebihannya. Istananya dari kaca, segala macam jin semuanya bisa tunduk dengan dia. Hewan-hewan bisa ngerti bahasanya. Maka Allah SWT mengatakan, apa kau ridho kalau aku berikan kamu yang dimiliki raja terkaya dunia? Dia bilang, aku ridho hai Tuhanku. Maka Allah mengatakan, dan engkau akan dapat yang serupa dengannya, double. Dia mengatakan, aku ridho hai Tuhanku. Allah bilang, kau akan dapat serupa dengannya. Aku ridho hai Tuhanku, sampai 10 kali. Karena gembiranya sudah 10 kali. 10 kali yang dimiliki Raja Sulaiman alaihissalam, ini luar biasa ya. Maka kata dia, ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Karena gembiranya dibalik sama dia. Lalu Nabi SAW tersenyum menyampaikan hadis ini sampai urat leher beliau terlihat alaihissalam. Dia berita gembira. Ini nikmat orang yang paling rendah di surga, 10 kali lipat yang dimiliki raja terkaya dunia. Bagaimana dengan orang yang dari awal masuk? Bagaimana orang yang masuk surga tanpa hisab, yang surga Firdaus yang luar biasa? Makanya kata Nabi SAW, nggak ada orang yang masuk surga dengan amalnya. Amal hanya menentukan derajat, tapi dengan rahmat Allah. Termasuk anda ya Rasulullah, termasuk saya. Kalau bukan karena Allah menyelimuti saya dengan rahmatnya, maka tentu juga tidak bisa dapat. Semua masuk dengan rahmatnya Allah. Dan kata Nabi SAW dalam hadis lain, kalau kalian minta surga, mintalah Firdaus, karena dia tempat tertinggi di surga. Kita mungkin tidak bisa mengukur amal kita yang sedikit dengan surga Firdaus, tapi rahmatnya Allah. Ngerengek sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, surga Firdaus, ya Allah, Allah maha penyayang, maha pendengar. Tinggal minta saja, dikasih. Jadi jangan mau masuk surga pas-pasan, masuk surga yang luar biasa, sekalian minta, gitu kan. Walaupun sebenarnya orang yang paling rendah di surga seperti ini nikmatnya. Pasal terakhir kita dalam masalah surga, dan alhamdulillah yang telah memudahkan kita menyelesaikan buku ini. Semoga tinggal Allah mudahkan kita mengamalkan isinya ya. Keadaan surga lebih dari yang digambarkan. Allah dalam sebuah hadis yang sahih, hadis Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim, pada saat menjelaskan surah As-Sajdah ayat 17, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW, qala Allah azza wa jal, a'adadtu li'ibadi salihina ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar misdaqu dhalika fi kitabillah fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah berfirman, Allah yang maha tinggi dan maha pemurah berfirman, aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Saleh mengerjakan semua perintah, tinggalkan larangan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, dan tidak pula terlintas di hati manusia. Bukti hal tersebut terdapat dalam kitabullah yang berbunyi dalam surah Sajdah ayat 17, seseorang tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Di dalam hadis Bukhari yang lain, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu menuturkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat cemeti di surga itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Tempat sapu tangan lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Bayangkan kalau kita miliki dunia dan seluruh isinya. Orang memiliki Rawamangun saja ini sudah luar biasa dianggap kaya ya. Tuan tanah di Rawamangun, apalagi kalau Jakarta Timur, apalagi kalau seluruh Jabotabek, apalagi kalau seluruh Indonesia, apalagi kalau seluruh dunia. Tempat cemeti di surga lebih baik daripada dunia dan seluruh isi. Tempat cemetinya saja, gitu kan. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, sungguh tali busur salah seorang dari kalian di surga itu lebih baik daripada segala yang diterbiti dan diterbenami oleh matahari. Makna yang lain adalah tali busur, ada hadis yang menyebutkan yang kalian gunakan di jalan Allah berperang, gitu kan, itu lebih baik daripada dunia, lebih baik daripada terbitnya dan terbenamnya matahari. Bisa juga bermakna seperti awal hadis ini, kalau di surga akan ada tali busur seseorang. Allahu alam dia gunakan untuk apa, tapi yang jelas penyampaian Nabi SAW kita imani. Kemudian hadis yang lain riwayat Bukhari juga, Anas radhiyallahu anhu menuturkan, meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, ahli surga yang paling rendah derajatnya untuk orang ya yang dilayani 10.000 pelayan. Hadis Bukhari. Tangan masing-masing mereka membawa 2 piring. 10.000 pelayan masing-masing bawa 2 piring.
Yang satu terbuat dari emas, yang kedua terbuat dari perak. Berisi macam-macam makanan, buah-buahan, segala macam hal. 10.000 pelayan, berarti ada 20.000 piring. Dan dia bisa makan semuanya tanpa kenyang. Dia bisa nikmatin semua. Karena saya sudah sebutkan di surga tidak ada lapar, tidak ada kenyang. Orang makan karena kenikmatan. Inilah akhir dari apa yang berhasil dihimpun, kata beliau, tentang gambaran surga dari hadis-hadis yang sahih, dan aku memohon kepada Allah untuk menjadikannya sebagai pendorong untukku, kata penulis, dan untuk saudara-saudaraku kaum muslimin, bersungguh-sungguh bekerja keras dan mengorbankan apa yang berguna, apa yang berharga, guna mendapat anugerah terindah tersebut. Demikian pula aku memohon kepada Allah agar memudahkan jalan untuk kami, memasukkan kita semua sebagai ahlinya, dan mengumpulkan kita di dalamnya bersama Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala hal dan juga patut untuk mengabulkannya. Allahu alam. Alhamdulillah sampai sini sudah selesai tentunya. Tinggal Bapak Ibu sekalian, saya ingin titip beratkan dan ingat selalu perkataan saya ini. Kita hadiri majelis ilmu ini bukan untuk seremoni, bukan untuk ngeramein, bukan hanya sekedar diajak oleh teman, bukan hanya sekedar mau tahu apa isinya, gitu kan. Bukan untuk testimoni, nggak usah tes-tes datang ke sini, gitu kan. Tujuan kita untuk mendapatkan ilmu. Nggak usah lihat saya yang berbicara, tapi lihat apa yang sedang disampaikan. Bermanfaat, punya dalil yang jelas, ambil. Yakini, amalkan, meninggal insya Allah kita akan dapatkan apa yang dijanjikan. Penting sekali untuk itu. Banyak orang punya ilmu, tapi tidak mau mengamalkan, tidak bermanfaat bagi dia. Kiat istiqamah adalah sibuk menuntut ilmu, sibuk mengamalkan ilmu itu, dan juga membentuk lingkungan, kondisi, ya, teman-teman yang bisa mendukung untuk keduanya tadi, menuntut ilmu dan mengamalkannya. Allahu a'lam. Mudah-mudahan saja Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi waktu kita, dan juga sisa umur kita diisi dengan seluruh amal saleh, ketaatan kepadanya, dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan dimaafkan oleh Sang Pencipta Allah dengan kemahamurahannya dan diganti menjadi pahala, dan juga semoga seluruh amal yang sudah pernah kita kerjakan diterima olehnya. Dan kita selalu berdoa untuk saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana Ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Mungkin begitu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.